Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa besertamu. Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, terutama mempelai berdua yang berbahagia, Wahyu dan Siska, serta keluarga besar, selamat datang di gereja kita yang tercinta ini. Kita bersama-sama ingin mendukung putra-putri kita ini untuk mengucapkan janji pernikahan mereka. Romo Agustinus Sarwanto yang kami hormati, pada hari ini kami menyerahkan putra putri kami, Lorenzius Wahyu Kristianto dan Francisca Suci Sahara, untuk saling menerimakan sakramen perkawinan menurut tata cara Gereja Katolik yang Kristus. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan dan meneguhkan pernikahan pasangan ini, serta memohonkan berkat Tuhan bagi mereka. Dengan gembira, saya atas nama gereja menerima kedua mempelai ini dan akan meneguhkan pernikahan mereka menurut tata cara Gereja Katolik. Secara khusus, saya memerciki kalian berdua dengan air suci ini. Semoga kalian berdua diberkati oleh Tuhan, diterangi dengan sinarnya, dilimpahi dengan rahmatnya, dan disucikan dalam Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, mempelai berdua ini, Laurentius Wahyu Kristianto dan Francisca Suci Sahara, datang ke gereja ini secara khusus, ingin memohon supaya cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Dan kita diingatkan, pengudusan itu berarti bahwa Tuhan memang berkenan, bahwa Tuhan sungguh-sungguh setuju, dan dengan demikian Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan juga tentu saja mendampingi mereka. Maka dari itu kita mohonkan berkat dari Tuhan, kita mohonkan supaya mereka berdua selalu ingat akan hal ini, dan dengan demikian dalam perjalanan keluarga baru mereka, mereka sungguh-sungguh dalam perjuangannya, dalam suka dukanya, ingat bahwa Tuhan menyertai mereka. Wahyu dan Siska, moga-moga kalian berdua melibatkan Tuhan dalam perjuangan kalian. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengingat kita ini adalah orang-orang yang masih berdosa, marilah sejenak kita mengenang cinta Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengampuni dosa-dosa kita, menerima kita apa adanya, meskipun kita ini orang yang masih punya kesalahan, dan memberi kemungkinan, memberikan selalu kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita kenangkan kesalahan kita yang membuat kita menangis dan berduka, tetapi sekaligus cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau rela mengorbankan putramu sendiri
untuk menjadi lambang cinta kasih bagi kami semua. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau telah mempertemukan mereka berdua ini dengan penuh kepercayaan, dan mereka sendiri, mempelai berdua ini, berniat mendasarkan perkawinan mereka atas iman kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Allah Bapa kami, dalam perayaan ini Engkau hendak menguduskan kami semua dengan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Tolonglah kami dengan kehadiran-Mu yang menyelamatkan itu. Tolonglah kami yang rapuh ini, bebaskanlah kami dari belenggu cinta diri kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Bapa kita yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menuntun kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar Wahyu dan Siska ini, mempelai berdua yang berbahagia ini, membangun sebuah keluarga yang berbahagia. Kedua hamba-Mu ini, putra-putrimu ini, sudah siap memasuki bahtera pernikahan. Berkatilah mereka agar selalu menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka maupun duka. Anugerahkanlah kepada mereka keturunan yang dapat dibanggakan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Marilah kita dengarkan sabda-sabda Tuhan yang dipilih oleh kedua mempelai ini. Bacaan pertama, pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan menandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sebagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jika kita saling mengasihi, Allah tinggal di dalam kita, dan cinta kasih Allah di dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan manusia laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, terutama Siska dan Wahyu, situasi COVID ternyata ya di Indonesia malah semakin banyak, belum bisa dikendalikan. Maka peristiwa di akhir tahun 2020 yang sudah dirancang lama, yang diharapkan juga sudah lebih baik, ternyata ya kembali masih seperti ini. Kemarin saya WA, Siska, sis ini COVID-nya malah makin menantang. Lah kita harus punya strategi juga untuk bisa mensiasati peristiwa ini. Peristiwa mereka ingin meneguhkan cinta mereka, jelas memang tidak boleh ditunda-tunda. Gereja ini sejak sehabis tanggal 3 itu seharusnya lockdown. Sudah sejak tanggal 31 malam tahun baru biasanya ada misa, juga tidak ada misa. Sama sekali belum ada kegiatan. Sore ini juga tidak ada misa. Besok pagi juga tidak ada misa offline di sini. Bahkan online juga belum bisa. Maka ini ya tetap istimewa buat kalian berdua dan keluarga besar. Bahwa peristiwa ini peristiwa yang sekali seumur hidup, sudah dirancang lama, meskipun yang hadir sedikit tidak masalah. Moga-moga tetap dirasakan sebagai sebuah keistimewaan buat cinta kalian berdua. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau saya membaca buku persiapan ini, memang saya tidak hadir dalam gladi kecil kemarin karena masih di Panjangan. Kalau kita baca di setiap halaman ganjil, di sana akan ya termuat menurut saya pengalaman mereka yang spesial. Di situ dikatakan di setiap halaman ganjil, cinta datang bersama permulaan, cinta tetap bersama kemajuan, dan cinta selalu bekerja
meraih kebahagiaan. Ini yang merumuskan siapa? Hah? Mas Wahyu, kamu nggak ikut? Lalu terus, kamu setuju nggak? Oh begitu, tapi kamu setuju dengan yang dirumuskan Wahyu? Oke, setuju sekali ya. Ya saya rasa memang itu dasarnya. Cinta datang bersama melalui permulaan. Dan itulah yang membuat saya rasa mereka berdua mau mempersatukan diri, mengikatkan diri secara bebas dalam satu kesatuan dan bertekad bulat supaya kesatuan ini tidak pernah terceraikan. Seandainya pertemuannya tanpa cinta, ya kan? Itu ya pasti ya ketemu biasa aja. Lalu tidak ada sebuah ikatan apapun juga. Paling ikatan persahabatan. Nah, moga-moga dasar ini tidak pernah terlupakan. Kalian berdua membuat keputusan untuk mengikatkan diri secara bebas dan itu tidak terceraikan. Landasannya adalah cinta, bukan keterpaksaan. Bukan juga keserakahan. Karena Wahyu misalnya, Wahyu ganteng ya Jamai, gue memperbaiki keturunan. Nah itu saya rasa bukan itu. Bukan karena Siska ini cantiknya tak terbandingkan dengan yang lain-lain. Itu juga ada, tetapi paling mendasar adalah cinta. Saya harap itu. Dan dengan cinta itu kalian menemukan apa yang dikatakan oleh Yesus ketika menjawab pada orang-orang yang bertanya, boleh enggak orang itu menceraikan istrinya? Lalu Yesus mengatakan, tidak menjawab boleh dan tidak. Ayo ingat, pada dasarnya keputusanmu dulu, laki-laki dan perempuan itu memang pada dasarnya mau secara bebas untuk menjadi satu, tidak ada pemaksaan. Dan kalau sudah disatukan, ya jangan pernah diceraikan. Maka masih berlanjut itu. Cinta tetap bersama dalam kemajuan. Nah, moga-moga yang namanya cinta ini menyertai perjalanan kalian terus-menerus sampai selesai. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, yang namanya cinta semua sudah mengalami ya. Semua yang hadir di sini itu saya rasa sudah pernah mengalami cinta. Itu ada yang tersenyum dan tertawa. Saya rasa juga sudah pernah orang tuanya juga bertemu karena cinta. Orang tuaku juga bertemu karena cinta juga. Jadi setiap orang yang ada di sini pernah mengalami cinta, dan cinta itu diharapkan selalu bersama dalam kemajuan. Tetapi karena kita ini manusia, yang namanya cinta tentu saja tetap belum sempurna. Cinta yang kita miliki itu belum sempurna. Tetapi di dalamnya, di dalam cinta itu selalu termuat sebuah cita-cita untuk selama-lamanya. Maka kemudian yang kalimat frase terakhir dikatakan di situ, dan cinta selalu bekerja meraih kebahagiaan. Kalau itu betul, yang namanya cinta yang sejati itu pasti di dalamnya ada kebahagiaan. Tetapi cinta yang sejati, cinta yang semakin sempurna, itu cinta yang seperti apa? Yesus hanya menegaskan bahwa cinta itu tidak terceraikan. Tetapi di dalam cinta itu ada apa? Saya rasa dalam bacaan pertama dengan demikian menurut saya bagus. Ini sebuah rahasia yang besar menurut Paulus. Nah, rahasia itu adalah hubungan antara suami istri dan dasarnya adalah Kristus sendiri. Kalau kita mendasarkan cinta kita, cinta kalian berdua hanya atas
kemampuan cinta kalian itu sering-sering ya kita terpeleset oleh ketidaksempurnaan. Tapi kalau mendasarkan pada Kristus, saya rasa perjalanan kalian pelan-pelan pasti akan menjadi lebih sempurna. Misalnya, di situ dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Saudari-saudara yang perempuan-perempuan ini, bagaimana perasaan kalian ketika ada surat Paulus seperti ini? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Gimana? Tunduk kepada Tuhan itu tunduk yang seperti apa? Tunduk 100% atau 1000% atau hanya 10%? Ya seharusnya 1000%. Tapi lo kok tunduk kepada suami, apakah suamiku ini seperti Tuhan betul? Nah ini saya rasa harus dipertanyakan. Tetapi kalau kita rasa-rasakan kemudian apa yang dikatakan kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah saling menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya dan seterusnya. Jadi antara suami dan istri itu sungguh-sungguh harus ada kesalingan. Menurut saya Kristus itu juga tunduk kepada ya kita manusia. Karena Kristus merendahkan dirinya menjadi manusia. Bahkan menjadi manusia pun manusia yang sangat lemah. Lahir di Bethlehem, kemarin baru kita rayakan. Dan dia berkenan bahkan kemudian untuk menjalani jalan salib. Seakan-akan Tuhan itu sangat tidak berdaya. Seakan-akan Tuhan itu tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi kalau kita merenungkan yang ada di dalam jalan salib itu sungguh-sungguh Tuhan. Tetapi kok Tuhan tidak punya kekuatan apa-apa itu gimana? Nah sampai seperti itu loh Wahyu. Berani gak kamu sungguh-sungguh membela dia? Bahkan kalau harus seperti Yesus menundukkan diri, menjalani sebuah jalan salib untuk apa? Ya untuk kebahagiaan berdua. Siska juga begitu. Mau nggak kamu tunduk betul-betul kepada Wahyu dan tunduknya itu seakan-akan menganggap Wahyu ini Tuhan. Nah kalau itu bisa, saya rasa yang bisa menjadi dasarnya tentu saja adalah cinta. Kalau kita membayang-bayangkan mengapa Yesus mau jadi manusia, menundukkan diri, merendahkan diri menjadi manusia. Kalau kita buka kitab suci, terutama Yohanes bab 3 ayat 16, di sana juga dikatakan karena Tuhan itu begitu mencintai manusia, maka Dia mengutus putranya Yesus Kristus untuk jadi manusia. Dan Yesus juga mau. Kok mau-maunya Yesus jadi manusia? Tentu saja itu karena cinta. Moga-moga kalian juga, loh kok mau tunduk kepada suami? Ya karena cinta. Loh kok mau berjuang sedemikian rupa supaya istrinya ini menjadi kudus dan tidak bercela? Ya itu juga karena cinta juga. Maka saya berharap apa yang kalian tulis sebagai kata mutiara ini sungguh-sungguh menjadi mantra kalian. Nah, Bapak Ibu saya rasa tahu ya artinya mantra ya. Kalian tahu nggak mantra? Sis, Wahyu, tahu nggak mantra? Coba kalau tahu dikatakan itu boleh dilepas sebentar. Apa artinya mantra, Wahyu? Silakan. Baik. Sudah. Baik Romo, menurut saya pribadi mantra itu kata-kata sakti, kata-kata andalan.
kata-kata sakti, kata-kata andalan. Ya. Ya, itu betul. Dan kata-kata sakti, kata-kata andalan itu mengandung kesaktian kan? Ya. Iya, betul sekali. Kalau kamu punya mantra, berapa kali sehari kamu mengucapkannya? Kalau bisa tidak. Kalau bisa? Tidak. Tidak? Tidak diucapkan karena sudah dilaksanakan. Wah, ini lebih hebat ini. Tidak usah diucapkan tapi sudah dilaksanakan. Lah hubungannya apa? Kalau melaksanakan terus lupa kata-katanya lalu gimana? Setidaknya itu merupakan pengingat agar tidak melalaikannya. Iya, setidaknya merupakan pengingat. Tapi Siska mau nambahin? Hah? Sudah cukup manut karo bojone tenan nih. Wah, bagus. Jadi saudari-saudara dan Wahyu Siska, yang namanya mantra memang rumusan kata-kata yang sungguh mengandung kesaktian, yang mengandung kekuatan. Dan tadi disebut ya tidak perlu diucapkan Romo karena sudah dilaksanakan. Nah, dalam rangka melaksanakan kadang-kadang manusia itu ya lupa, belum sempurna tadi. Maka kalau bisa kata-kata mantra ini ya menjadi selalu diucapkan. Boleh secara batin, boleh secara ucapan sendiri didoakan, boleh juga bersama-sama. Jadi ada 3 level ya. Batin pribadi, ucapan pribadi, tetapi juga ada dalam kebersamaan. Kalau sekali waktu ini dibahas, seminggu sekali dievaluasi, itu saya rasa bagus. Apakah kalian berdua sudah betul-betul bersama cinta dalam kemajuan kalian? Apakah cinta sudah betul-betul bekerja di dalam diri kalian untuk merasakan kebahagiaan? Nah, ini saya rasa bisa dievaluasi bersama, bisa dilihat bersama. Dan yang penting juga tentu saja kata-kata mantra ini itu kan berasal dari Tuhan juga. Bagaimana melibatkan Tuhan di dalam evaluasi kalian baik secara pribadi maupun juga secara bersama-sama. Misalnya adalah bagus ketika kalian setiap hari kalau bisa sesering mungkin saya rasa untuk bertanya, apakah aku sungguh-sungguh sudah menyertai hidupku dengan cinta dalam relasi dengan Dia. Dan boleh bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah artinya cinta buat kami? Karena Engkau adalah gurunya cinta. Tentu saja Tuhan kita adalah guru cinta buat kita bersama. Karena Dia sudah menjadi teladan buat kita bersama untuk mencintai. Saudari-saudaraku, mari kita dukung niat mempelai berdua Siska dan Wahyu ini untuk menghidupi yang namanya cinta, untuk menikmati yang namanya cinta, untuk menyempurnakan diri mereka juga dalam cinta. Kita hening sejenak, moga-moga mereka tidak pernah lepas dari yang namanya cinta itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah sekarang kita lanjutkan dengan upacara perkawinan. Saya persilahkan mempelai berdua untuk berdiri dan didampingi oleh para saksi, kedua saksi di kiri dan kanan mereka. Saksi nggak usah ya, saksi nggak usah, saksi nggak usah, saksi langsung mempelai aja. Ya. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum perkawinan tetap di sini, tetap di kiri kanan. Ya, oke. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum perkawinan ini sungguh diresmikan, perkenankanlah saya
menanyakan sekali lagi keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda semua. Silahkan para calon mempelai menyatakan keikhlasan Anda dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saudara Laurentius Wahyu Kristianto, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Saudari Francisca Suci Sahara, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih saudari-saudara yang terkasih. Kini tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Wahyu dan Siska ini. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri, ikut serta menjadi saksi dan juga memberi dukungan atas janji setia kedua calon mempelai ini. Saya persilahkan sekarang kedua mempelai untuk saling menumpangkan tangan kanan kalian di atas kitab suci dan mengucapkan janji perkawinan kalian. Di hadapan Allah, imam para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Laurentius Wahyu Kristianto, memilih engkau, Francisca Suci Sahara, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Di hadapan Allah, Tangannya ganti ya. Kamu yang di bawah. Iya. di hadapan Allah, imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Francisca Suci Sahara, memilih engkau, Laurentius Wahyu Kristianto, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan yang sah menurut hukum Gereja Katolik. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian berdua. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Saksi boleh kembali ke tempat duduk. Hadirin dipersilakan duduk kembali, mempelai tetap berdiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita sekarang berdoa untuk kedua mempelai ini dan memohonkan berkat yang melimpah dari Allah bagi mereka. Semoga Allah berkenan mencurahkan rahmat-Nya dengan murah hati. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu sendiri.
Engkau menciptakan pria dan wanita agar mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Engkau teguhkan tidak boleh diceraikan. Bapa, pandanglah Francisca Suci Sahara mempelai wanita ini. Semoga rahmat, cinta kasih, dan damai-Mu tinggal di dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita yang dipuji di dalam kitab suci. Kami berdoa juga untuk Laurentius Wahyu Kristianto, mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, baik terhadap istri dan anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepadanya maupun juga terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri terpandang karena peri kehidupan yang baik dan juga berjasa untuk sesama. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka ini dikaruniai umur yang panjang hingga akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan dan pemasangan cincin. Allah sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini menjadi lambang kesetiaan dan cinta yang abadi bagi Laurentius Wahyu Kristianto dan Francisca Suci Sahara ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan saling berhadapan. Wahyu, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu yang abadi kepadanya. Francisca Suci Sahara, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Siska, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu yang abadi kepadanya. Laurentius Wahyu Kristianto, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Baik, silakan saling pegangan tangan, saling berhadapan. Lihatlah satu sama lain dengan wajah yang ceria. Lihatlah matanya. Siska dan Wahyu, kalian sungguh-sungguh sudah menjadi suami istri. Saudari-saudara, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Wahyu dan Siska, peristiwa pagi siang hari ini tidak mungkin terjadi tanpa orang tua kalian. Maka sekarang saya persilakan kalian berdua untuk menghadap orang tua kalian. Berterima kasihlah kepada mereka dan juga sekaligus mohonlah doa restu dari mereka bagi keluarga baru kalian. Silakan. Ya Tuhan,
Berkatilah kitab suci ini, rosario, salib, dan patung keluarga kudus, serta kedua lilin ini, agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu, serta Bunda Maria di tengah-tengah keluarga baru ini, dan semoga dapat memberikan dorongan untuk selalu siap memberikan pengorbanan satu sama lain demi kebahagiaan keluarga mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lambang cinta kasih dan penyertaan Allah dan penyertaan kami dalam keluarga-Mu, bacalah selalu kitab suci ini dan pergunakanlah sebagai pegangan hidup kalian. Berdoalah di hadapan salib Tuhan, saat engkau bahagia maupun dalam pencobaan yang melanda pasrah keluarga-Mu. Yakinlah dalam setiap doamu, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Terimalah pula rosario Bunda Maria, agar kehadiran dan perlindungannya menyejukkan suasana hidup dalam keluarga-Mu. Dan warisilah harta yang tak ternilai, yakni iman Katolik. Gunakanlah ini sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan berkeluarga, sebagai damai Tuhan menyejukkan suasana keluarga kalian. Silakan diberikan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, benda rohani ini kami terima dan kami pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, silakan dikembalikan. Kemudian mempelai dibersihkan kembali, dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Para orang tua boleh duduk kembali. Sekarang dipersilakan kedua saksi untuk ke kiri di kanan sini. Kita akan menandatangani dokumen perkawinan yang dibutuhkan. Satu di sini. Ya, silahkan.
Saudari-saudaraku yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan doa umat. Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta antara Wahyu dan Siska ini, maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita bersama-sama menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga kedua mempelai yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan karunia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh mengembirakan hati kedua orang tuanya dan menjadi pewaris kerajaan-Mu di dunia ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka berbuah menjadi sempurna dan semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dalam keutamaan dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dari rahmat Allah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu bagi kedua mempelai ini. Kami percaya Engkau akan mendengarkan dan menerima doa-doa kami ini. Bimbinglah keluarga baru ini, Wahyu dan Siska, dalam usaha mereka menciptakan keluarga Katolik yang berbahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita persembahkan hidup kita bersama sepenuhnya ke pangkuan Tuhan. Kita yakin Tuhan akan menerimanya dan memberkatinya bagi kita semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari kami, usaha kami bersama, yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa bersama agar persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa kita yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah korban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan suci antara Wahyu dan Siska ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami bersama selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkaulah yang
menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi ini juga menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami ingin bersama-sama ikut serta menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah ya Tuhan secara khusus akan hamba-hamba-Mu, putra-putrimu ini, Laurentius Wahyu Kristianto dan Francisca Suci Sahara, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan hari ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu,
mereka berdua saling mengasihi, saling hidup rukun sepanjang hidup mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah dengan penuh syukur dan terima kasih meneguhkan pujian kita bersama ini dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Kita berdiri mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang, supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, terutama keluarga baru yang berbahagia, kita semua diingatkan bahwa sumber damai kita, sumber kekuatan kita adalah Yesus sendiri. Maka marilah dalam waktu istimewa ini kita bersama-sama mohon damai itu, mohon kekuatan itu bagi hidup kita bersama, bagi kita masing-masing, dan secara khusus bagi keluarga baru ini, serta bagi masyarakat kita. Tuhan Yesus Kristus, jangan memberhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Silakan duduk. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang sungguh mencintai kita apa adanya, dan yang menjadi panutan hidup kita sehari-hari. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut bersama ini menguatkan kita, menyegarkan kita, dan menuntun kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersama telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu ini. Kami bersama mohon semoga mereka berdua, Wahyu dan Siska, yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan, senantiasa berpaut padamu, berpusat padamu, dan ikut serta memaklumkan namamu kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Apakah ada dua patah kata dari wakil keluarga? Marilah kalau tidak ada, kita bersama-sama mohon berkat Tuhan, berkat yang meriah untuk kita bersama dan secara istimewa untuk keluarga baru ini, keluarga Wahyu dan Siska ini. Tuhan sertamu. Semogalah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga kita semuanya senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen perkawinan antara Laurentius Wahyu Kristianto dan Francisca Suci Sahara sudah selesai. Marilah kita bersama ikut serta mewartakan cinta kasih Allah dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Kita semua diutus. Amin. Sekarang dipersilahkan keluarga baru ini, Wahyu dan Siska, untuk menghadap Bunda Maria guna berterima kasih, sekaligus juga mohon restu bagi keluarga baru kalian, didampingi di belakangnya oleh keluarga dan juga para saksi. Silakan. Doa kepada keluarga kudus dari Nazaret. Santo Yusuf dan Santa Maria, Engkaulah pasangan hidup yang setia dan saling mengasihi. Karena keberanian dan kerelaanmu telah lahir ke dunia ini Putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Bersama Yesus itulah keluargamu yang kudus dari Nazaret telah kami kenal dan menjadi teladan hidup rumah tangga kami. Ya Yesus, Maria, dan Yusuf,
dampingilah selalu kami berdua yang baru saja meneguhkan cinta kami dalam hidup perkawinan. Sinarilah kami dengan teladan keluarga kudus-Mu dan bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera. Semoga Allah Bapa menjadikan kami keluarga yang suci. Terpujilah Engkau ya Yesus, cahaya mulia dari Allah Bapa. Terpujilah Engkau ya Maria, Bunda dan Perawan yang murni. Terpujilah Engkau ya Yusuf, Ayah pengasuh yang setia. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf untuk selama-lamanya. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih yang tulus kami haturkan kepada Pastor Romo Agustinus Harwanto SI, saksi-saksi kepada Bapak Agustinus Sudarmaji dan Bapak Serta Widi Wusono, para petugas liturgi, lektor, putra altar, tim paramenta, poster, sekretariat, pengurus gereja Santa Tersia Bongsari Semarang. Semoga pihak yang telah membantu terselenggaranya perayaan Ekaristi dan sakramen perkawinan ini, segenap kerabat, sahabat, dan yang berkenan menghadiri dan memberikan doa restu dalam perayaan Ekaristi dan sakramen perkawinan ini. Semoga doa restu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dapat membimbing kami mengarungi hidup sekeluarga dan senantiasa teguh dalam kasih Tuhan. Atas nama kami yang berbahagia, kedua mempelai dan keluarga, Wahyu dan Siska. Terima kasih.